Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini ya, kita bakal coba bahas PT MDQ Utama Tbk, kode sahamnya MDKI. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, ini saya ambil dari materi public expose-nya ya di tahun 2019. Sebentar lagi sih harusnya perseroan bakal melakukan public expose lagi di tahun 2020 karena udah bulan November juga ya. Nah, kira-kira seperti apa ya? Kita bakal lihat aja sekilas tentang profil perseroan. Perseroan ini didirikan di tahun 1981, lalu memulai produksi percobaan di tahun 1987 dan mulai produksi komersial di tahun 1988. Lalu melakukan ekspor ke Jepang di tahun 1990 dan membangun combined cycle power plant dengan kapasitas 16,5 MW. Lalu melakukan ekspor ke Amerika Serikat di tahun 2012 dan di tahun 2014 dan 2015 perseroan melakukan peremajaan mesin sekaligus membuat kapasitas produksi menjadi 50.000 ton per tahun dari yang semula 25.000 ton per tahun. Nah, ini produk-produk perseroan akhirnya diekspor lagi ke India dan juga ke Malaysia. Nah, di sini jajaran komisaris dan juga jajaran direksinya bisa dilihat di materi public expose. Perseroan juga memperoleh sertifikat-sertifikat ya seperti ISO 14001, ISO 9001 dan juga sertifikat UN. Nah, di sini juga ada SNI dan juga TKDN ya. Nah, ini dia produk dari si perseroan. Jadi produknya adalah kalsium karbida, ini diekspor. Lalu untuk kalsium karbida dalam negeri punya kualitas yang sedikit berbeda ya. Kalau yang ekspor kualitasnya jauh lebih bagus. Kalau carbide desulfurizernya ini produknya seperti ini. Dan konsumennya kalau misalnya kita perhatikan untuk kalsium karbida yang ekspor ini ya konsumennya ekspor ya. Kalau misalnya yang dalam negeri ini bengkel las, lalu pabrik gas, di sini juga ada konstruksi, pabrik baja, pertambangan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, kalau misalnya pabrik baja dan pertambangannya ini industrinya membaik, otomatis permintaan dari produknya si MDKI ini bakal meningkat. Ya, pabrik gas, pabrik baja dan juga pertambangan. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya ini masih perlu dilakukan impor ya, sehingga masih ada potensi untuk bertumbuh ya untuk si MDKI ini. Nah, jadi kita bakal lihat lagi kinerja si MDKI ini seperti apa. Kita lihat dari financialnya terlebih dahulu ya. Kita lihat dari annualnya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pendapatan perseroan ini cenderung stagnan. Ya, total pendapatannya sekitar 340-350 miliar ya. Walaupun sempat naik ke 399 miliar, tapi ini cuman sebentar aja habis turun lagi. Laba bersihnya juga cenderung mengalami penurunan dari 87 miliar menjadi 30-an miliar. Jadi ini perlu dipertanyakan nih, kenapa kok bisa turun terus ya kan laba bersihnya, padahal kita sebagai pemegang saham itu kita pengennya mendapatkan laba yang terus meningkat, karena kalau dari pendapatan aja pemegang saham tentu nggak bisa mendapatkan dividen ya kan. Lalu di sini kita bisa lihat dari laporan keuangan kinerja terakhirnya di 9 bulan 2020 ini pendapatan turun tipis dari 252 miliar menjadi 250 miliar. Laba bersih juga turun tipis dari 31 miliar menjadi 30 miliar. Lalu kita bakal lihat dari sisi key statistiknya. Nah, dari key statistiknya di sini return on equity 4,4% ya, cukup rendah. Lalu kalau misalnya kita lihat dari solvency rasionya yang paling hebat ini current rasionya di kisaran 9,16%. Jadi antara perusahaan ini memang punya kas begitu banyak sehingga bingung mau ngapain, atau memang manajemennya ini masih belum bisa ambil keputusan untuk memanfaatkan cash yang ada untuk melakukan ekspansi ya kan. Jadi ini sebenarnya pertanyaan juga kalau misalnya current rasionya ini terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita ngomong
company ini bakal survive atau enggak, karena rasionya gede banget, ini perusahaan bakal survive ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari DER-nya, ini cuma 0,01, jadi boleh dikatakan utangnya itu kecil banget ya, kecil banget. Dan kita bakal coba lihat dari balance sheet-nya ya terlebih dahulu. Nah ini dia, kas perseroan ini 201 miliar ya kan, 201 miliar. Sementara kalau misalnya kita perhatikan total liabilitas atau total utangnya si perseroan itu cuma 78 miliar. Jadi dengan kasnya aja ini bisa dilunasin semua utang-utangnya dan masih ada sisa sekitar 120 miliar. Nah kita bakal lihat kira-kira market cap si perseroan 354 miliar ya. Jadi kalau misalnya kita udah bayar semua utang, terus kita kurangin cash, jadi seharusnya perseroan ini enterprise value-nya itu cuma di kisaran 250-an miliar. Nah di sini kita bisa perhatikan dari current PE ratio, kalau misalnya kita pakai yang TTM ya, jadi di kisaran 11,13 kali dan PBV-nya 0,49 kali. Jadi sebenarnya untuk perusahaan yang nggak mungkin collapse ini dengan harga seperti ini ya, boleh dikatakan cukup menarik ya kalau kita perhatikan. Nah jadi kita bakal coba aja lihat valuasi dari si MDQ dengan menggunakan kalkulatornya dari Stockbit. Nah di sini harga MDQ sekarang di 140 dan target price MDQ itu di 215 kalau misalnya kita pakai valuation toolsnya si Stockbit. Jadi ada upside potensial sekitar 50-an%. Jadi lumayan bisa ada potensi profit di sini. Jadi demikian dari saya tentang MDKI ya kode sahamnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.